Perkenalkan, nama saya Wasila, saya dari mahasiswa PPG BED 2 LPTK UIN Antasari, Banjarmasin. Hari ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Quran Surah An-Nisa ayat 59. Sebelum memasuki materi, marilah kita berdoa bersama dengan mengangkatkan kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sebelum memasuki materi, saya akan membacakan TP atau tujuan pembelajaran dari Quran Surah An-Nisa ayat 59. Yang pertama, peserta didik dapat membaca Quran Surah An-Nisa ayat 59 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, peserta didik dapat memahami isi kandungan pokok Quran Surah An-Nisa ayat 59. Yang ketiga, peserta didik dapat mengimplementasikan atau menerapkan ayat Quran Surah An-Nisa ayat 59 ini dalam kehidupan sehari-hari. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul serta ulil amri. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan sunnahnya. Dan jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Isi kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59 itu menjelaskan tentang patuh dan taat kepada Allah, Rasulullah, dan pemimpin-pemimpin kita. Ketaatan ini adalah mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Orang yang taat kepada Rasulullah pada hakikatnya ia juga taat kepada Allah. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun perintah Rasulullah yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat kepada Allah adalah mengikuti ajaran Al-Quran, sedangkan taat kepada Rasulullah dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Sebagai orang yang beriman, wajib beriman kepada Allah dan Rasulullah sebagai pembawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ketaatan kepada ulil amri meliputi ketaatan baik pada pemerintah maupun para ulama. Taat kepada pemimpin hendaknya dibingkai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan pada mereka tidak boleh bertentangan dengan apa yang diperintahkan dan apa yang menjadi larangannya. Nah, itulah isi kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59. Adapun implementasi Quran Surah An-Nisa ayat 59 dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, setiap orang yang beriman harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, sebagai orang yang beriman, kita juga harus mentaati pemimpin, baik pemimpin dalam pemerintahan maupun para ulama. Yang ketiga, apabila terjadi perdebatan dalam masalah agama, agarlah kembali kepada Al-Quran dan hadis dan membaca Al-Quran dengan baik dan memahami terjemah dan membaca buku tafsir. Kesimpulan, Quran Surah An-Nisa ayat 59 mengajarkan pentingnya ketaatan kepada Allah, Rasul-Nya, dan para pemimpin yang berkompeten di kalangan umat Islam. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan umat Islam untuk tunduk kepada perintahnya, mengikuti sunnah Nabi, serta menghormati otoritas pemimpin yang adil dan bijaksana. Jika terdapat perselisihan atau perdebatan di antara umat Islam, mereka harus merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya dan mendapatkan petunjuk yang benar. Itulah tadi materi Quran Surah An-Nisa ayat 59. Semoga dapat diambil pembelajaran. Namun sebelum
Ibu tutup ibu ada memberikan sebuah tugas, silahkan kalian unduh atau klik link dari Quizizz untuk menjawab soal dari 1 sampai 10 tentang Quran Surah An-Nisa yang sudah dijelaskan tadi. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan, salah khilaf mohon ampun maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.